Nah, di sini saya mau ngejelasin yang, eee, algoritma sorting bagian bubble sort ya, teman-teman. Nah, nanti mungkin kalau ada yang bertanya boleh di lewat komentar, saya juga ini nggak disembunyiin semuanya supaya kelihatan teman-temannya juga. Nah, untuk soal yang bubble sort ini saya juga ngambil dari soal, apa ya, soal yang ada di bank soal itu, lalu saya pilih-pilih soalnya yang bisa, enak dibahas untuk kali ini gitu ya. Nah, untuk soal yang pertama, untuk soal bubble chart ini, yaitu kayak gini soalnya. Bubble chart merupakan salah satu bentuk pengurutan yang menerapkan pertukaran harga pada prosesnya. Nah, yang ditanyainnya itu apa? Ide dari bubble chart ini tuh kan tentang gelembung, tapi gelembung air yang gimana? Apakah yang apung, yang mengapung, tenggelam, terambang, atau mengambang? Nah, ini soal yang bisa kebilang mudah ya, teman-teman, karena kita, ini tuh teori dasarnya banget gitu dari bubble chart. Nah, di sini jawabannya itu mengapung, bukan tenggelam, bukan terambang, bukan mengambang. Karena, emang ide si bubble chart ini tuh dari gelembung air yang mengapung dalam artian si massa jenis air itu akan lebih kecil massa jenis gelembung itu lebih kecil daripada massa jenis airnya, sehingga si air bisa mengapung. Nah, di sini tuh kan ada jawaban apung juga ya, teman-teman. Kenapa jawaban apung ini nggak dipilih? Karena jawaban apung ini tuh nunjuk ke si, bendanya, yaitu gelembung airnya. Sementara mengapung itu menunjuk kepada si behavior, si gelembungnya. Dan yang ditunjukkan, pada teori atau ide dari bubble chart itu sendiri, merupakan gelembung air yang memiliki kebiasaan yaitu mengapung, kayak gitu, teman-teman. Ini tuh soal yang pertama ya, masih pemanasan gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini, yaitu berikut ini adalah pernyataan yang salah mengenai bubble short. Nah, di sini jawabannya itu yang D ya, yang salah itu. Tapi kita coba periksa satu persatu dari jawaban yang A, B, C, sama E. Coba kita lihat dari yang A, kenapa yang A bisa benar? Asal penamaan bubble short diinspirasikan oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Artinya, gelembung, sabun ini tuh, mengalami, apa ya, mengalami ngapung gitu, ngapung di atas air gitu. Makanya dinamain bubble short, itu asal, mula penamaannya. Dan disebutkan juga nih di teori yang di bawahnya ya, karena berat jenis gelembung sabun itu lebih, ringan daripada si berat jenis airnya atau sejenis airnya, sehingga si gelembungnya itu ngapung. Jadi kalian kalau ingat ada bubble short berarti gelembung air yang ngapung, bukan apung aja gitu, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, kita cek bubble short mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Ini tuh pernyataannya benar. Kenapa? Kita bisa coba lihat ketika kita nge-tracing program si bubble chart ini, gitu. Coba kita lihat di sini ya, bahwasannya si bubble chart itu membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Kita coba lihat di sebelah sini, ada syarat ya, teman-teman. Syaratnya itu adalah I itu sama dengan 0. I sama dengan 0 itu elemen yang pertama ceritanya ya. Elemen yang pertama dibandingin sama elemen berikutnya. Di sini itu, yang J-nya maksudnya. Data I dibandingin sama data J. Berarti data sekarang dibandingin sama data berikutnya, sampai data yang terakhir gitu, teman-teman, gitu. Berarti, pernyataan yang B ini tuh bisa juga sudah dianggap benar gitu ya, yang Babasat menentukan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Nah, selanjutnya untuk pernyataan yang C, yaitu pada saat mengurutkan data yang besar akan mengalami kelambatan yang luar biasa, atau dengan kata lain, kinerja memburuk cukup signifikan ketika data yang diolah, jika data yang diolah itu cukup banyak. Kenapa bisa seperti ini? Karena ketika kita membandingkan elemen yang, pertama ini, yang I sama dengan 0, I sama dengan 0 itu dibandingin dengan elemen berikutnya. Misalkan nih teman-teman punya 100 data. 100 data ini diurutin pakai metode bubble sort. Nah, otomatis teman-teman awalannya itu ngebandingin, si data dengan indeksnya sama dengan 0 dengan data indeksnya sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan 4, sampai dengan sama dengan 100. Nggak kebayang kan itu banyaknya, perbandingannya gitu, dan itu dikatakan, kinerjanya akan, semakin memburuk gitu, kurang signifikan gitu dalam pengolahan data itu. Nah,
Terus yang E, bubble sort dapat dikatakan juga sebagai metode gelembung. Ini sesuai dengan, yang dijelaskan sebelumnya, bahwasannya bubble sort merupakan metode gelembung air yang mengapung, teman-teman. Dan jawaban yang salah di sini itu adalah jawaban yang D. Kenapa yang D? Kita coba lihat. Ide dasar bubble sort adalah melakukan beberapa kali pas. Sampai sini udah benar. Soalnya nanti pas di tracing itu ada di pas itu nanti ada pertukaran data ya, teman-teman. Nah, tapi salahnya itu ada di sini, untuk melakukan penyeleksian. Nah, kita kan di sini bahasnya bubble sort gitu, bukan selection sort. Nah, ini tuh buat selection sort gitu, beberapa kali pas untuk melakukan penyeleksian elemen struktur data, sehingga pernyataan yang D ini yang dianggap salah gitu, yang salah gitu, teman-teman. Kayak gitu. Ini untuk, soal yang kedua. Yang selanjutnya, soalnya nih ke kode program, teman-teman. Nah, dari kode program di bawah ini, manakah yang menjadi kesalahan penulisan kode program pada tipe data bubble short descending? Nah, ini tuh dari soalnya aja udah kayak ngasih clue. Tipe data bubble short descending. Kita tahu bubble short descending itu ngurutnya itu dari yang besar ke yang kecil ya, teman-teman. Dari 55, 78, 56, 23, 8, 5, sama 1. Jadi gitu ya nantinya. Nah, kesalahan dalam penulisannya itu di mana? Yang biasanya jadi penentu itu bubble short descending atau ascending itu ada pada baris ke-11, line ke-11 ya, teman-teman. Di sini ada pernyataan kode programnya yaitu if data I lebih dari data J. Nah, di situ itu tuh, ada, peruntukannya itu untuk bubble short ascending atau bubble short yang, pengurutannya itu naik. Dan berarti kesalahan penulisan kode programnya itu ada pada bagian itu yang, baris ke-11. Kenapa bisa salah? Karena nanti kan, di akhir itu suka ada, bukan di akhir, di tengah-tengahnya itu suka ada penukaran data ya, teman-teman. Nah, ketika si, kondisi if-nya itu jadi data I lebih dari data J, maka nanti, data yang kecil justru yang pindah ke sebelah kiri, bukan data yang besar. Kenapa kita harus data yang besar pindah ke sebelah kiri posisinya? Karena, data yang besar itu nanti akan, mengurutkan data bersifat descending, sementara apabila si if data I lebih dari data J itu nanti data yang lebih kecil yang justru ke kiri. Nah, seperti ini misalkan. Kita lihat ya di sini, kita itu udah pada yang apa sih, masuk ke kondisi si if-nya itu benar gitu ya, ya gitu, 4 kurang dari 5. Nah, di sini nanti ada pertukaran data, data dengan indeks kedua nilainya jadi 5, data dengan indeks ketiga nilainya jadi 4. Coba kita lihat di sini itu awalnya data sebelumnya, data 5 itu ada di posisi 3, sementara data 4 itu ada di posisi 2. Ketika kita tukarkan, otomatis si 5 akan, berada ke posisi lebih kiri ya, teman-teman. Artinya, data yang besar yang ke sebelah kiri. Jadi seharusnya untuk, bukan selection sort, tapi bubble short descending itu data yang besar yang justru ke sebelah kiri, teman-teman. Ini untuk soal yang ini, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini juga ada soal yang berbau dengan kode program, teman-teman. Nah, soalnya itu ini, hasil operasi pada program di atas. Hasil operasi pada program di atas. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan jelas, sangat jelas sekali gitu ya dari soal ini juga gitu. Kalau kalian teliti di, baris ke-15 itu udah ada judulnya judul programnya Bubble Short Ascending 2A Pendidikan Multimedia kelompok 9 Eva Riri Simanjuntak. Nah, di sini itu udah pasti ya, kita nyari bubble short ascending, teman-teman. Jadi, kita ngurutin angkanya dari yang kecil ke gede tanpa kita lihat si, baris ke-11-nya pun kita udah tahu gitu. Tapi di sini kondisi untuk baris ke-11-nya juga udah benar gitu, teman-teman. Nah, kita urutin, kita lihat mana jawaban yang paling benar, yang ngurutin dari kecil ke gede. Nah, jawaban yang paling benar itu yang B, teman-teman. Dari yang kecil sampai yang besar, yaitu bubble short ascending di sini itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, ini nih.
Metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus dan yang paling sederhana namun lambat. Nah, di sini jawabannya yang bubble sort ya. Yang teman-teman ketahui juga, bubble sort itu memang pengurutannya cukup lambat. Selanjutnya, penukaran datanya itu dilakukan secara terus-menerus ketika ada data yang ketika dibandingkan nih, ada data yang sesuai dengan kondisi si if-nya itu, maka, akan dicari si tem, terus si data i, terus data j-nya gitu, langsung dicari di situ. Berbeda dengan nanti selection sort, kalau selection sort itu penukaran datanya itu ada di akhir saja gitu, kalau di sini mah di tengah-tengah juga langsung ditukerin kalau kondisinya iya gitu, teman-teman. Nah, di sini itu ada jawaban yang lain nih. Jawaban yang lain tuh ada selection sort, ada quick sort, ada shell sort, ada insert sort. Nah, tadi benar ya yang dibahas kata Kang Ilman yang quick sort gitu ya, teman-teman, dibagi menjadi beberapa bagian. Ada pivot-nya juga, ada pivot, ada yang jadi acuannya juga gitu. Nah, quick sort ini juga dikatakan sebagai, apa ya, pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan secara partisi, secara perbagian gitu tadi gitu, teman-teman. Nah, sementara yang selection sort, kalau selection sort itu pengurutan data yang lebih menyedikitkan jumlah perbandingannya. Jadi nggak sebanyak, perbandingan yang ada di, bubble sort gitu, teman-teman. Jadi dicari dulu data yang paling kecilnya berapa, data yang paling kecil itu nanti ditempatkan di posisi pertama, kalau yang selection sort. Nah, yang selanjutnya ada shell sort. Shell sort itu apa? Shell sort itu, metode pertambahan data, itu mah beda lagi gitu, namun secara menurun. Dan yang terakhir ada insert sort. Insert sort itu teknik pengurutan data dengan membandingkan 2 data pertama pada sebuah array. Lalu nanti dibandingin nih data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya atau enggak gitu, teman-teman. Itu mah cuma buat apa ya, insight baru buat kalian gitu, udah sebenarnya nggak akan masuk di soal juga gitu. Dan yang terpenting ketika kalian lihat soal kayak gini, kita lihat ke fokus pembahasan kita di mana. Kita itu pembahasannya ada selection sort, ada bubble sort, ada binary binary search, sama sequential search. Jadi nggak perlu dipikirin yang lainnya mah. Tapi kalau dipikirin juga nggak apa-apa, bagus kalian, mau mencari lagi gitu. Nah, selanjutnya, ke soal berikutnya nih, teman-teman. Di soal berikutnya ini, jika ingin mengurutkan elemen dari array yang paling kecil ke yang paling besar menggunakan algoritma sorting bubble sort. Jenis algoritma sorting bubble sort apa yang harus digunakan? Ini itu kita mau ngurutin, sebuah elemen dari array, dari yang paling kecil ke yang paling gede. Nah, karena di, bubble sort itu ada 2 cara pengurutannya, yaitu ada descending sama ascending, jawabannya pasti yang ascending gitu, karena descending itu dari yang besar ke yang kecil, sementara yang diminta dari yang kecil ke yang, besar. Nah, berarti untuk jawaban yang lain kayak bubble sort inserting, searching, sama tracing itu salah ya, teman-teman. Dan bubble sort descending juga salah, karena yang dimintanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita maju ke soal berikutnya kayak gini. Jika kita ingin mengurutkan kumpulan angka menjadi seperti berikut, 84, 45, 26, 12, sama 3. Ini tuh ngurutinnya itu dari yang gede ke yang kecil. Kita tahu bahwasannya ini tuh adalah bubble sort descending karena dari yang gede ke yang kecil. Maka kondisi si if yang pada baris ke-11-nya kita harus buat kayak gimana? Nah, di sini kita lihat jawabannya nih, teman-teman. Jawaban yang paling benar itu yang E gitu. Kenapa yang E? Karena, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, supaya kenapa si data I-nya itu harus kurang dari data J ketika kita mau melakukan pengurutan secara, descending, supaya nanti pas penukaran data, pas ada pasnya itu, nanti data yang lebih gede itu akan, menuju ke sebelah kiri, teman-teman. Jadi jawabannya yang E gitu. Kayak gini nih, teman-teman. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, soal selanjutnya, hasil akhir yang akan diperoleh jika menerapkan algoritma seperti di atas adalah, nah, ini ada potongan kode programnya, dan kita bisa lihat untuk potongan kode program ini kita fokus ke baris ke-14-nya. Ke baris 14-nya kita coba lihat apakah, bubble sort ini tuh
ke tipenya itu tipe descending atau ascending. Di sini katanya, kondisi if-nya itu data, indeks ke I, data I itu lebih besar daripada data J. Nah, ketika data I lebih besar daripada J, nanti pas penukaran datanya itu, si data yang gede itu akan ke sebelah kanan, sementara data yang lebih kecil akan ke sebelah kiri. Sehingga ini tuh dapat dikatakan sebagai pengurutan secara ascending. Maka pilihan yang benar di sini yang mana? Yang C, teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kayak gini. Berikut kekurangan dari bubble sorting. Jawabannya itu semua benar di sini itu, teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu si jawaban yang ada di sini dari A, B, C, sampai D. Nah, yang pertama, metode pengurutan yang paling tidak efisien. Mengapa paling tidak efisien? Karena si bubble sort itu membandingkannya sangat banyak sekali gitu. Terus pasnya itu ada di tiap kondisi terpenuhi gitu. Terus, kelemahan yang kedua yaitu pada saat mengurutkan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan luar biasa. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya ya teman-teman, ketika kita punya data 100, lalu kita disuruh, mengurutkan 100 data itu. Nah, otomatis ya kita bakalan ngecek, ngebandingin dulu elemen pertama dengan elemen kedua, elemen pertama dengan elemen ketiga, elemen pertama dengan elemen keempat, sampai elemen pertama dengan elemen ke-100. Nah, itu bakalan lama banget ya, sehingga dapat dikatakan, si bubble sort ini akan mengalami kelambatan luar biasa ketika kita mengurutkan datanya. Nah, ini jawaban yang C juga masih sama-sama kayak yang B gitu kan, beda dikit bahasanya. Jawaban yang D, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Misalkan nih, tinggal 2 data yang belum keurut, itu pengulangannya akan tetap sama ketika masih banyak, data yang belum terurut, karena ini tuh diceknya satu per satu gitu. Sehingga untuk kekurangan dari bubble sort itu semuanya benar untuk soal yang kayak yang ini tuh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu ditanyain urutan algoritma bubble sorting yang benar. Nah, di sini itu, kalian bisa jawab apa ya, sesuai dengan teori yang kalian pahami gitu, gimana cara ngurutin bubble sort itu dari kode program yang ada. Namun ketika kalian nggak paham apa ya, teorinya, kalian juga masih bisa ngerjain soal ini kok. Kenapa? Karena di sini apa ya, pemilihan kata yang digunakan dalam soal ini tuh cukup, mudah apa ya, mudah ditebak gitu, ini tuh posisi keberapa gitu. Nah, di sini itu yang pertama membandingkan data ke I dengan data ke I tambah 2. Lalu yang kedua dengan data ke I dengan data ke I tambah 1 yang tepat bersebelahan. Mungkin kalian, kalau nggak tahu teorinya ini bakal pusing ya ke sini. Nah, kita coba lihat di poin ketiga sama poin keempat. Proses akan berhenti jika tidak ada pertukaran dalam satu iterasi. Artinya, ketika proses ini selesai, tidak akan terjadi lagi yang namanya pertukaran. Nah, berarti poin ketiga ini tuh otomatis jadi posisi yang keempat atau urutan yang keempat, karena ini tuh iterasinya udah selesai gitu, dari satu iterasi itu. Terus untuk poin yang keempat, setelah selesai satu iterasi adalah jika kita sudah selesai membandingkan antara n-1 dengan n. Setelah selesai satu iterasi, kita lanjutkan lagi iterasi berikutnya sesuai dengan aturan ke-1, dimulai dari data ke-1 dengan kedua, dan seterusnya. Nah, ini tuh, perkiraannya itu ada di posisi kedua sama 3. Nah, yang ini tuh, proses yang ke ini tuh ternyata ada di posisi ke-3. Maka kita tinggal lihat nih, ke jawabannya. Posisi 4 yang menjadi posisi 3 dan posisi 3 yang menjadi 4 di sini ada di jawaban berapa? Ternyata ada di jawaban yang A. Maka untuk urutan algoritma bubble sorting yang benar yaitu angka 2, 1, 4, sama 3 teman-teman untuk soal yang ini tuh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya itu ini berbau kode program ya teman-teman. Ditanyainnya nilai n pada program di atas, yaitu nilai n itu ada pada baris ke-9, integer temp, n sama dengan
variabel N ini tuh katanya diinisialisasi sama nilai berapa. Kita tinggal coba lihat ukuran array dari si datanya itu. Di sini ukuran array dari variabel data itu nilainya 7. Maka nilai N pada program di atas nilainya yaitu 7, teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya itu, ini soal yang berbau dengan tracing ya, potongan tracing gitu teman-teman. Nah, di potongan tracing ini katanya ditanyainnya kayak gini, nilai N min 1 dan J pada program di atas adalah, nah kita lihat pada baris ke-8 ini, nilai N min 1, nilainya itu kan di sini N-nya itu nilainya 6, 6 dikurangi 1 nilainya 5, berarti N min 1 5 nilainya, dan J itu I ditambah 1, di sini I-nya sama dengan 0 ditambah 1, I-nya jadi 1. Maka nilai N min 1 dan J adalah 5 dan 1. Jawabannya yang C, teman-teman. Nah, selanjutnya, di sini untuk soal selanjutnya yaitu fungsi singkat dari algoritma bubble sort itu adalah apa? Nah, dari jawaban yang ini, jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang menukar data. Tapi sebenarnya membandingkan suatu data juga bisa sih, karena pada kondisi if itu kan kita ngebandingin ya, antara data awal dengan data kedua, data ketiga, data keempat, dan data terakhir gitu, sampai data terakhir. Tapi setelah kita membandingkan data itu, di akhir proses pembandingan datanya itu ketika, perbandingannya itu benar gitu, ya gitu jawabannya, maka kita akan melakukan penukaran data. Maka di sini fungsi singkat dari algoritma bubble sort itu adalah penukaran data. Nah, soal selanjutnya yaitu algoritma bubble sort itu terinspirasi dari apa katanya? Jawabannya dari gelembung air yang mengapung. Emang tadi juga sudah dibahas bahwasannya algoritma bubble sort ini tuh inspirasinya dari gelembung sabun air yang mengapung. Kenapa bisa mengapung? Karena massa jenis gelembungnya itu lebih kecil daripada massa jenis airnya gitu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal yang berikutnya ini itu kayak gini. Di dalam baris nomor 10 pada program bubble sort terdapat titik-titik yang harus dilengkapi. Manakah pernyataan yang paling tepat? Kita lihat baris ke-10 itu for dalam kurung integer J sama dengan titik koma J kurang dari N titik koma J plus plus. Nah, kita tahu sendiri ya, untuk J itu nilainya itu I tambah 1, maka untuk jawaban yang ini yang paling tepat yaitu jawaban yang E, teman-teman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang berikutnya ini nih, soal yang terakhir ya untuk bubble sort. Apa kegunaan angka 5 dalam nilai persen 5D? Dalam program di atas pada baris ke-20. Pada baris ke-20 printf, kurung buka kurung tutup, tanda kutip persen 5D buat nanti munculin data I, buat manggil data I. Nah, gunanya 5 di sini itu buat apa? Buat menambah spasi sebanyak 5 kali. Kalau misalkan 5.0D itu artinya buat nambahin angka di belakang koma 5 gitu si 5-nya itu. Kalau di sini untuk menambah spasi sebanyak 5 kali. Nah, mungkin itu teman-teman untuk penjelasan dari soal-soal bubble sort. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman?